Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan ke kalian tata aturan dan juga perkuliahan dari mata kuliah pengantar bisnis. Nah, kita langsung saja masuk ke presentasi penilaian. Jadi, untuk presentase penilaian, untuk UTS dan UAS itu adalah 30%. Kuis 10% dan tugas 30%. Jadi UTS 30, UAS 30%, kuis 10%, dan tugas 30%. Jadi ini adalah persentase penilaian untuk mata kuliah pengantar bisnis. Dan juga untuk tugas nanti akan dibagi dua, yaitu ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Untuk materi pembelajaran, insya Allah akan saya berikan dalam bentuk video dan juga dalam bentuk ringkasan yang akan saya buat dan akan saya kirimkan sebelum perkuliahan berlangsung. Jadi nanti kalian bisa belajar dulu dari materi yang saya berikan, kemudian nanti tinggal kalian diskusi. Nah, sekarang saya jelaskan tentang tugasnya. Apa sih tugas kalian selama perkuliahan mata kuliah pengantar bisnis? Untuk tugas individu, kalian akan mereview materi yang mana setiap topik pertemuannya. Jadi nanti akan ada review materi dari pertemuan 2 sampai 13. Kayak gitu. Jadi nanti apa aja sih isi dari review kalian? Jadi nanti ada review dari materinya, kemudian kalian mereview studi kasus yang mana bisa kalian dapatkan dari artikel, dari banyak jurnal yang tersebar, kalian bisa dapatkan di situ. Kemudian kalian juga harus menceritakan 3 pertanyaan, karena nanti itu akan menjadi dasar kalian mengikuti diskusi di kelas. Dan untuk isi review adalah 3 itu. Jadi kalau misalkan kalian kurang dari itu, berarti nilai kalian juga berkurang. Review ditulis tangan atau diketik ya. Jadi saya sebelumnya untuk review itu biasanya tulis tangan, cuman saya akan mencoba hal baru, review akan diketik. Review diketik dengan minimal halaman itu 3 halaman. Dengan syarat plagiasi kurang dari 30%. Jadi saya akan mencoba untuk upgrade untuk review itu diketik, cuman untuk plagiasi itu tidak boleh lebih dari 30%. Dan untuk tugas kelompok, jadi nanti kalian akan dibagi 13 kelompok. Akan dibagi 12 kelompok. Jadi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 13, kelompok akan membuat video presentasi dengan durasi minimal 4 menit dan maksimal 6 menit. Kemudian untuk materi yang dibahas oleh kelompok tersebut sesuai dengan topik pertemuannya. Jadi nanti akan diundi kelompok ini akan mendapatkan materi apa. Kemudian kelompok itu bertanggung jawab pada materi yang telah ditunjuk atau pada diskusi selama perkuliahan berjalan, kelompok tersebutlah yang akan bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Nah, untuk video presentasi, jadi saya harapkan video presentasi ini seimbang antara PowerPoint, antara suara, dan juga antara wajah kalian. Jadi saya harapkan tidak boleh hanya menampilkan PowerPoint dan suaranya saja. Jadi saya harapkan wajah kalian juga muncul. Jadi kalau misalkan hanya suaranya aja, saya nggak tahu ini orangnya yang mana, kemudian ini siapa, itu saya tidak inginkan. Jadi harus balance antara tulisan, kemudian PowerPoint-nya, kemudian wajah kalian dan juga suara kalian, oke? Kemudian untuk video presentasi itu bisa diupload sebelum perkuliahan itu dimulai.
Jadi saya tidak ingin pada saat perkuliahan itu dimulai kalian masih sibuk untuk mengupload videonya. Jadi silakan kalian upload di YouTube, kemudian linknya kalian bisa tuliskan di kolom komentar yang di Google Classroom. Nah, untuk kelompok yang akan presentasi atau kelompok yang bertanggung jawab tidak perlu membuat review. Jadi untuk kelompok yang bertanggung jawab tidak perlu untuk membuat review, karena mereka sudah mempersiapkan materinya. Jadi saya anggap mereka sudah belajar. Nah, sekarang tugas kalian adalah membentuk kelompok. Jadi silahkan counting untuk berkoordinasi dengan teman-temannya. Silahkan kalian urutkan dari urutan pertama NIM sampai urutan terakhir. Silahkan kalian bagi 12 kelompok. Jadi saya inginnya itu urutan dari NIM-nya yang akan dibagi. Misalkan ada 40 mahasiswa, kemudian dibagi 12. Nah, itu diurut saja. Jadi tidak perlu diundi, tidak perlu saya ingin kelompok dengan ini, saya kelompok dengan ini, tidak perlu. Jadi diurut aja dari yang paling atas. Misalkan satu kelompok 3 orang, berarti ya langsung aja diurut kayak gitu. Untuk tata aturan mungkin itu saja. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silakan tanyakan ke saya melalui Komting ya. Jadi saya mohon maaf dulu, saya tidak bisa berinteraksi langsung dengan kalian di grup yang ada seluruh mahasiswa pengantar bisnisnya. Jadi saya lebih ke langsung berkomunikasi dengan Komtingnya kayak gitu. Oke, see you.